kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan kami mau datang nama-Mu, biar Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami hadir bersama dengan di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang ada di sini. Shalom juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Puji Tuhan ya. Walaupun kita berbeda tempat tapi kita mau ibadah bersama-sama pagi ini. Baiklah Bapak Ibu, kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau fokuskan hati kita pagi hari ini kepada Tuhan. Kita mau ingat setiap kebaikannya yang boleh kita terima dalam hidup kita. Kita hidup oleh kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau angkat satu pujian, kemurahan Tuhan. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi kita. Ulang lagu ini dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, sama-sama kita naikkan pujian yang dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita katakan lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya
buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur, kami punya Tuhan yang hebat. Sungguh Kau ajaib, besarlah Kau Tuhan, sebab Engkau besar, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita, sebab kita punya Tuhan yang besar. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Apa kabarnya? Bersama Yesus saya dahsyat luar biasa. Walaupun Bapak Ibu yang di rumah tidak hadir bukan berarti tidak sehat ya. Pasti sehat karena Tuhan yang selalu memberkati kita. Maka kita harus tetap sukacita terus setiap hari. Kita naikkan pujian ini. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oke Bapak Ibu, dikatakan lagu ini kita menerima sukacita surga, amin? Amin. Tapi saya belum lihat nih wajah-wajah yang udah terima sukacita. Gimana sih wajahnya? Oh iya, di sini ketutupan masker ya. Tapi Bapak Ibu yang di rumah, sukacitanya nggak boleh ketutupan masker ya. Di rumah nggak pakai masker. Jadi kita mau naikkan pujian ini sambil senyum, sambil merasakan bahwa kita benar-benar menerima sukacita surga. Kita naikkan pujian ini dari awal. Jangan lupa senyum
ya Bapak Ibu. Rumah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Rumah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga memenuhi kita semua. Sudah selayaknya kita bersukacita karena kita memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kuat. Amin. Dialah gunung batu pertolongan kita. Kita mau naikkan pujian, Kaulah kuatku. Kita tidak akan pernah takut sebab walaupun musuh di depan kita, karena kita punya Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu, Engkau bersamaku.
Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Cukup ngos-ngosan juga ya ternyata nyanyinya. Oke, sekarang kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau buka hati dan telinga kita. Kita mau terima kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Dan kita juga mau menjadi pelaku akan firman Tuhan tersebut. Kita mau nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan adalah alasan untuk kita hidup. Maka tujuan hidup kita hanya memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mau naikkan satu pujian. Engkau alasanku hidup. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita sama-sama naikkan.
Haleluya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur kembali pagi hari ini. Kami boleh tetap dapat beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Baik yang hadir di gereja ini maupun yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing dalam keluarga mereka. Tuhan, setiap pujian yang kami angkat ke hadirat-Mu, biar Engkau sempurnakan dan berkati, sehingga menjadi sukacita bagi kami setiap pribadi. Dan lebih daripada itu, semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kepujian bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali saat ini Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami setiap pribadi, berikan roh hikmat, roh wahyu, untuk dapat mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, supaya kami lakukan hari-hari ke depan, supaya kehidupan kami Tuhan akan terus bertambah-tambah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan pelayanan pemberitaan firman ini Tuhan kepadamu. Kuduskan dan sucikan hamba dengan kuasa darah-Mu. Ampuni dan layakkan saya Tuhan, agar hamba-Mu Tuhan layak dan berkenan berdiri di hadapan-Mu dan di hadapan jemaat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Setiap keterlibatan roh-roh jahat, kuasa-kuasa jahat ingin mengalihkan perhatian kami dari kehendak Tuhan, kami tolak, kami hancurkan rancangannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin, amin. Ya, terpujilah nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kita dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita sudah memuji-muji Tuhan, dan tiba saatnya sekarang kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Haleluya. Firman Tuhan berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Dari firman Tuhan ini, saya memberi judul atau tema, yaitu nasihat supaya kita memelihara hati dengan baik. Saya ulangi, nasihat supaya kita memelihara hati dengan baik. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan ingin supaya hati kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, karena itu saudara, Tuhan menghendaki supaya kita menjaga, memelihara hati kita agar cocok dengan firman Tuhan. Nah, dari firman Tuhan ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita secara pribadi agar hati kita itu cocok dengan hati Tuhan. Dari firman Tuhan ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Yang pertama, yaitu firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Saudara, kita orang Kristen, kita umat Tuhan, itu bisa dikatakan berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bagi kita umat Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi percaya kepada Dia, menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kita ini hidup di dalam pengharapan. Beda dengan orang-orang di luar yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka bisa dikatakan orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Andai kata pun ada orang mengaku milik pengharapan, tapi itu pengharapan boleh dikatakan apa yang disebut banyak orang PHP. Pemberi harapan palsu.
Tetapi pengharapan kita di dalam Tuhan adalah pengharapan adanya kepastian, adanya kebenaran yang akan kita terima di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya saudara, benar apa yang dikatakan firman Tuhan, bagaimana kita bersikap dalam menjalani kehidupan ini, yaitu supaya kita bersuka cita di dalam pengharapan. Saudara, kita ikut Tuhan, itu jelas. Punya arah tujuan yang jelas. Kita di dalam Tuhan punya janji-janji yang banyak yang diberikan Tuhan kepada kita yang menjadi pengharapan kita. Pembelaan Tuhan kepada kita itu meliputi hal-hal yang bersifat lahiriah, ya. Terlebih-lebih saudara, hal-hal yang bersifat rohani menyangkut soal kehidupan di masa-masa yang akan datang setelah kita tinggalkan dunia ini. Karena itu saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk hidup dalam duka cita. Memang ada kalanya hal-hal yang ada di sekitar kita, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan bisa mengubah sikap hati kita, bisa mengubah pikiran kita. Seperti orang-orang dunia yang larut dalam kesedihan, yang larut dalam duka cita. Tentu ini bukan kehendak Tuhan. Apapun situasi kita, keadaan kita, seharusnya saudara tidak merubah apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Yaitu supaya kita tetap hidup dalam sukacita Tuhan. Supaya kita tetap hidup dalam suasana sukacita Roh Kudus. Karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Suatu ketika Rasul Petrus bertanya kepada Tuhan. Petrus berkata dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Engkau. Jadi apa yang akan kami terima nanti? Nah, pertanyaan Petrus ini tentu saudara bisa dikatakan mewakili kita semua. Tuhan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia berada dalam kemuliaannya, kamu yang mengikut aku akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ayahnya atau ibunya, anak-anak dan ladangnya, dia akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan menerima hidup yang kekal. Saudara, dari jawaban Tuhan Yesus kepada pertanyaan Petrus ini memberikan jawaban yang pasti bagi setiap orang yang percaya. Dan pertanyaan yang dijawab oleh Tuhan Yesus ini memberikan janji yang meliputi baik hal-hal yang bersifat jasmani, terlebih-lebih hal-hal yang bersifat rohani dunia yang akan datang. Hal-hal yang bersifat jasmani. Saudara, ada kalanya memang orang yang ikut Tuhan itu mengalami aniaya, mengalami kesulitan. Ada kalanya dia karena iman kepada Kristus, dia terbuang dari keluarganya. Dia tidak diterima oleh keluarganya, oleh orang tuanya, oleh anaknya bahkan, atau anak oleh orang tuanya. Bahkan apa yang seharusnya dia miliki tidak diberikan. Tetapi janji Tuhan, Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat. Artinya Tuhan nanti akan memberkati apa-apa yang oleh karena iman kepada Kristus, apa yang menjadi haknya tidak diberikan oleh orang lain. Ini hal-hal yang menyangkut kehidupan ini, saudara. Jadi artinya Tuhan siap akan memberkati. Sekalipun kita secara jasmani kelihatannya dirugikan oleh karena percaya kepada Tuhan. Tetapi
Walaupun kita dirugikan oleh orang lain, Tuhan siap memberkati kita. Haleluya. Nah, apalagi saudara, kalau kita terlibat di dalam pelayanan, sungguh mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan katakan kepada Petrus, nanti apabila Anak Manusia berada dalam kemuliaannya, kamu akan duduk di atas tahta untuk menghadiri 12 suku Israel. Artinya orang yang melayani Tuhan nanti akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan dan akan diberikan kedudukan oleh Tuhan bagi mereka yang melayani. Dan lebih daripada itu apa saudara? Kita menerima hidup yang kekal. Inilah pengharapan kita di dalam Tuhan. Lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Yang seharusnya membuat kita hidup dalam sukacita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan itu mempunyai rancangan yang indah bagi setiap kita. Karena itu hargai, hormati, dan terima panggilan Tuhan itu dengan baik kepada kita. Karena apa yang kita terima dari Tuhan belum tentu bisa diterima oleh orang lain. Karena kita melihat kenyataannya masih banyak orang di luar yang belum percaya kepada Tuhan, yang tentu mereka tidak memiliki janji-janji Tuhan. Tetapi bagi kita di dalam Kristus itu jelas memiliki pengharapan yang seharusnya membuat kita bersuka cita di dalam Tuhan. Karena itu nasihat firman Tuhan kepada kita. Bersukacitalah dalam pengharapan. Haleluya. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Saudara, Tuhan memanggil kita. Tuhan tidak menjanjikan tentu bahwa selama kita mengiring Tuhan, kita tidak akan mengalami kesulitan. Kita berjalan bagaikan mobil melewati jalan tol yang tanpa hambatan. Tidak saudara, ya. Kita ingat ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea. Di sana ada Tuhan Yesus, tetapi perahu mereka tetap saja terombang-ambing oleh angin topan. Di sana ada Tuhan Yesus. Tetapi kalau ada Tuhan Yesus, tentu apapun persoalan kita yang kita hadapi, Tuhan pasti akan campur tangan untuk menyelesaikannya dengan kasih dan kuasa-Nya. Yang sangat penting bagi kita ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, bagaimana sikap hati kita. Tuhan ingin apapun situasi kita supaya kita tetap sabar. Di dalam Yakobus pasal 5 di ayat yang ke-7 sampai 11, nanti silakan Bapak Ibu baca di rumah. Kita ini berada dalam situasi menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam kitab Yakobus yang saya sebut tadi meminta kepada setiap orang percaya supaya kita sabar. Apapun kesulitan, apapun penderitaan, apapun kesesakan, kesulitan yang kita hadapi, Tuhan minta supaya kita tetap sabar. Firman Tuhan menggambarkan seperti petani yang menanam. Dia memiliki pengharapan, tapi sampai menunggu dia bisa panen, dia mesti sabar. Tidak bisa begitu tanam langsung panen, itu sesuatu yang tidak masuk akal tentunya. Harus sabar. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Selama penantian, menantikan kedatangan Tuhan Yesus, entah kapan dia datang. Atau kita dipanggil Tuhan sebelum datang kita dipanggil Tuhan. Apapun situasi kita, Tuhan menghendaki supaya kita tetap sabar. Saudara, ada banyak hal dalam kehidupan kita yang memang bisa membuat kita tidak sabar. Kita mendengar kata-kata yang tidak nyaman di telinga kita. Mungkin penghinaan, mungkin lecehan yang membuat orang bisa tersinggung dan marah. Situasi seperti ini, bagaimana sikap kita supaya kita tetap layak dan berkenan kepada kita dan kita tidak terlibat ikut di dalam perbuatan dosa orang. Tidak ada cara lain selain kita menghadapi dengan sabar.
Apalagi saudara, seringkali ketidaksabaran kita membuat kata-kata kita yang keluar dari mulut kita ini sebenarnya tidak benar di hadapan Tuhan. Kita bersungut-sungut menghadapi situasi yang tidak nyaman, mengeluh, ngomel, yang seharusnya tidak boleh terjadi. Karena hal itu membuat diri kita tidak layak di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan kitab Yakobus tadi, supaya kita jangan kena hukum karena sikap kata-kata kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita? Hal-hal yang tidak nyaman, hal-hal yang membuat kita marah, saudara, tidak ada cara lain selain hanya sabar dulu. Firman Tuhan juga memberikan contoh. Teladanilah kesabaran para nabi. Mereka yang melayani atas nama Tuhan tidak luput dari tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Bahkan mereka mempertaruhkan nyawanya sendiri karena pelayanan mereka. Tetapi mereka tetap sabar menghadapi semuanya. Ingat kata firman Tuhan, bagaimana penderitaan Ayub yang sudah kehilangan segala sesuatunya. Mulai dari harta bendanya, anaknya, bahkan istrinya meninggalkan dia, bahkan dirinya sendiri. Tidak kurang-kurang harus menderita sakit penyakit di sekujur tubuhnya. Tetapi apa di kemudian hari yang diterima oleh Ayub? Dikatakan Ayub dikembalikan Tuhan hanya 2 kali lipat dari apa yang dulu pernah dia miliki. Puji Tuhan saudara. Kita tidak tahu bagaimana rancangan atau rencana Tuhan di balik kesusahan, kesulitan yang kita hadapi. Karena itu firman Tuhan menasihatkan kita supaya kita tetap sabar menghadapinya. Haleluya. Saya tidak tahu persis bagaimana kehidupan saudara saat-saat ini. Baik saudara yang ada di gereja ini maupun saudara-saudara yang ada di rumah. Jangan sampai masalah persoalan-persoalan kecil yang boleh dikatakan hal-hal yang sederhana membuat kita seringkali adu mulut dalam rumah tangga, adu mulut dengan sesama teman, yang seharusnya itu bisa diselesaikan secara baik dan damai. Karena itu saudara singkirkan segala sesuatu yang boleh dikatakan hal-hal yang sepele. Cobalah kita kembangkan terus sikap hati kita supaya tetap sabar menghadapi situasi ini. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak kurang-kurangnya adalah satu contoh yang sangat real bagi kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena kasih dan cintanya kepada umat manusia, dia hadapi semua penderitaan, fisik bahkan kematian di atas kayu salib. Dia hadapi dengan sabar. Tetapi kita melihat saudara ya, bagaimana dahsyatnya kemuliaan dan kuasa yang ada pada Tuhan Yesus bekerja, dan tentu untuk semua orang percaya. Oleh karena namanya, setiap orang yang percaya dapat diselamatkan. Oleh karena namanya, setiap orang yang mau mengaku dosa, mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, orang itu diselamatkan. Haleluya. Betul kata ungkapan peribahasa. Tidak ada mahkota tanpa salib. Jadi karena itu bersukacitalah kalau kita menghadapi kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan. Karena itu dikatakan dalam firman Tuhan merupakan bagian dari kehidupan kita di dalam Kristus. Tuhan memanggil kita bukan saja untuk diselamatkan, tetapi juga untuk menderita bersama-sama dengan Tuhan.
Kemudian dikatakan juga kalau kita menghadapi situasi yang tidak menguntungkan, yang tidak enak, kesusahan, kesulitan, karena kita berada dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, itu dikatakan merupakan kasih karunia kepada kita. Tetapi kalau kita menderita karena berbuat dosa, berbuat kesalahan, itu sesuatu yang tentu memalukan bagi diri kita. Tetapi kalau kita menderita karena nama Tuhan, karena pelayanan, karena Injil, karena kebenaran, itu adalah merupakan kasih karunia kepada kita. Nah karena itu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Apapun situasi kita yang mungkin saudara sebut kesesakan, firman Tuhan mengingatkan kita supaya tetap sabar menghadapinya. Haleluya. Nah yang ketiga, Yesus katakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan ingin supaya kita ini menjalin hubungan dengan Tuhan. Kita tahu bahwa kita sebagai manusia itu terbatas. Apa yang kita usahakan, apa yang kita rencanakan, dengan kekuatan kita, ada kalanya kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Tetapi kita bersyukur, kita memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Yang baginya tidak ada sesuatu yang mustahil untuk menolong kita. Nah karena itu saudara, kekuatan kita itu adalah doa. Tuhan ingin supaya kita membangun doa ini dengan baik. Supaya apa yang kita harapkan kepada Tuhan, itu pada waktunya akan menjadi kenyataan. Doa itu adalah merupakan napas bagi kehidupan kita. Doa itu adalah kekuatan bagi kita. Nah karena itu doa itu merupakan mata uang, dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Maksud saya kita orang Kristen dan doa itu sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Karena doa itu satu kehidupan bagi kita, doa itu satu kekuatan bagi kita, maka doa itu adalah sesuatu yang mutlak. Nah ada kalanya orang berdoa kepada Tuhan untuk sesuatu hal. Merasa tidak dijawab doanya sehingga dia merasa lemah. Sehingga muncul perasaan bosan, muncul perasaan malas untuk menyampaikannya kepada Tuhan. Karena toh apa yang dia doakan tidak juga dikabulkan. Saudara, doa kita dikabulkan Tuhan. Bisa sekali berdoa? Ya bisa. Bisa harus berkali-kali, berulang-ulang? Ya. Bisa juga apa yang kita doakan itu memerlukan waktu yang lama. Bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun saudara. Tuhan ingin supaya kita tekun di dalam doa. Apa yang menjadi pergumulan kita. Di dalam Lukas pasal yang ke-18. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Ayat 1 sampai 8. Di sana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang berdoa. Tuhan Yesus membentangkan perumpamaan untuk menegaskan bahwa orang berdoa itu tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosannya. Dikatakan di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang berulang-ulang datang kepada hakim ini untuk meminta pembelaan. Ia berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Sekali datang disuruh pulang. 2 kali datang ditolak, diusir. Tapi semakin diusir dia semakin datang. Sehingga sampai hakim ini berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Tuhan
tidak menghormati siapapun. Tetapi karena janda ini terus datang dan menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Supaya dia tidak datang lagi terus menyerang aku. Kata Tuhan Yesus, camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah ia akan membenarkan orang-orang pilihannya yang berseru siang dan malam kepadanya? Adakah ia mengulur-ulur waktu, menolong sebelum waktunya? Tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menjumpai iman di bumi? Ini yang menjadi permasalahannya, saudara. Seringkali orang berdoa, merasa doanya belum dikabulkan, dia berhenti berdoa dan tidak mau melanjutkan lagi. Padahal yang Tuhan inginkan, saudara, kalau orang itu beriman, orang itu percaya kepada Tuhan, dia tidak pernah jemu dalam berdoa. Walaupun doanya belum dikabulkan, dia akan terus berdoa datang kepada Tuhan. Sekarang tergantung kepada kita. Apakah kita percaya atau tidak bahwa apa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu pasti Tuhan akan kabulkan. Orang hakim yang jahat saja, tentu Tuhan bukan jahat seperti hakim. Orang hakim yang jahat saja akhirnya meluruskan, membenarkan apa yang dia minta. Supaya dia tidak terus datang menyerang. Apalagi Tuhan yang benar, Tuhan yang kudus. Tuhan yang penuh dengan kasih, dia pasti akan menjawab semua doa-doa kita yang sudah sekian lama mungkin kita doakan kepadanya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita pagi hari ini, apapun yang menjadi pergumulan saudara sampai hari ini, apakah soal sakit penyakit, apakah soal ekonomi, apakah persoalan-persoalan rumah tangga, kita bawa kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita mohon supaya Tuhan campur tangan untuk menolong kita. Firman Tuhan katakan, adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tentu tidak. Hanya masalahnya kita percaya atau tidak kepada Tuhan. Suatu ketika, saudara, ada sebuah kesaksian. Seorang hamba Tuhan yang tinggal di pedalaman Kalimantan, hidup di tengah hutan, tidak ada listrik di sana. Dia jatuh sakit. Dia jatuh sakit sudah lama, boleh dikatakan sudah berbulan-bulan, sampai dia udah nggak ada nafsu makan. Mungkin dia berpikir sudah saatnya dia akan tinggalkan dunia ini. Suatu malam di kegelapan dari jendela terdengar suara, "Mengapa kamu tidak percaya kepadaku?" Terdengar suara dari jendela, "Mengapa kamu tidak percaya kepadaku?" Ya, tentu hamba Tuhan ini sudah berdoa, saudara, kepada Tuhan supaya dia sembuh, tapi belum juga terjadi. Ya bisa jadi, saudara, ya saya tidak menuduh. Dia kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Sampai Tuhan datang mengingatkan, "Mengapa kamu tidak percaya kepadaku?" Akhirnya hamba Tuhan ini membuka Alkitab dalam surat Yohanes. Maaf kalau tidak salah, saudara, di pasal pertama ayat yang kedua atau keempat, saya agak lupa. "Aku berdoa semoga engkau baik-baik saja, baik jiwamu," dan seterusnya, saudara, kalimat saya agak lupa ayatnya. Setelah itu, saudara, berangsur-angsur keadaan perasaannya bertambah baik, sampai dia berkata sama istrinya, "Mah, bikinkan saya makanan." Mamanya kaget, istrinya kaget. Loh, kok tiba-tiba mau makan? Dia disediakan makanan, dia makan. Sejak itu dia dipulihkan oleh Tuhan. Oh, puji Tuhan, saudara. Yang mungkin tadi berpikir sudah ini saatnya dia bakal meninggal. Karena sudah sekian lama dia tidak makan, badan jadi kurus. Tapi tiba-tiba keajaiban Tuhan tiba. Tuhan mengingatkan dia supaya tetap percaya kepada Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, apapun keadaan saudara, persoalan saudara, percayalah bahwa pembelaan Tuhan itu pasti bagi saudara. Tuhan tidak akan pernah
lupakan saudara atau menangguh-nangguhkan pertolongannya, tidak. Dia akan segera memberikan pertolongan pada waktunya. Karena itu kita tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan bagi kita semua pagi hari ini, yang mengingatkan kita supaya menjaga, memelihara hati kita dengan baik, supaya kita tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Karena itu kita harus tetap bersukacita di dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan kita bertekun di dalam doa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Saya minta pemusik maju ke depan. Kita angkat pujian. Kita angkat pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya. Syukur Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakanlah aku dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Jemaat kita sama-sama berdiri. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakanlah aku dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oh, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Oh, memuliakan nama-Mu. Nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan kembali untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, tolonglah kami setiap pribadi. Mampukan kami Tuhan
untuk memelihara hati kami masing-masing, agar hati kami ini Tuhan boleh layak dan berkenan kepadamu. Biar sukacita Tuhan, sukacita Roh Kudus karena pengharapan di dalam Tuhan, betul-betul terjadi setiap saat dan waktu dalam kehidupan kami. Apapun situasi kami, keadaan kami yang tidak menyenangkan, tidak akan mengubah keadaan hati kami karena pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami juga Tuhan. Kalau selama ini kadang-kadang kami kurang sabar menghadapi keadaan, baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, dalam bermasyarakat, mendengar, melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Begitu mudah kami terbakar oleh amarah, tersinggung dan sebagainya. Ampuni kami Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang kuat untuk bersikap seperti yang Kau kehendaki. Kesabaran dari Engkau Tuhan menguasai hati kami untuk seterusnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Pimpin dan sertai kami Tuhan dalam pergumulan hidup kami. Engkau tahu apa yang menjadi masalah kami, yang kami doakan selama ini, yang mungkin masih belum terjawab. Tuhan terima kasih. Engkau mengingatkan kami supaya kami tetap bertekun di dalam doa. Apa yang sedang kami doakan, kami terus bawa ke hadapan-Mu. Seperti seorang janda yang menghadapi hakim. Oh Tuhan, mampukan kami. Berikan kami iman dari Engkau Tuhan. Agar apapun situasi kami tetap mempercayai-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, sempurnakan firman-Mu yang dapat hamba-Mu sampaikan. Apa-apa yang masih kurang, yang tidak lengkap, yang tidak sempurna, Engkau sempurnakan. Biar Roh-Mu Tuhan yang akan bekerja lebih jauh dalam hati kami setiap pribadi. Sehingga pagi hari ini kami mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan untuk bersikap seperti yang Kau kehendaki. Yaitu bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tekun dalam berdoa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Shalom. Untuk jemaat yang di gereja maupun yang di rumah. Minggu depan saudara sudah tidak terasa ya, harus disemprot benar. Minggu depan saudara kita sudah memasuki minggu pertama bulan November ya, tanggal 1 November. Berarti minggu depan kita akan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang beribadah di rumah, harap mempersiapkan roti dan anggur sendiri. Dan bagi yang rindu beribadah di gereja, ikut perjamuan kudus di gereja, silakan saudara datang. Namun sebelumnya mendaftarkan diri dulu kepada saudari Yuliana atau Yuli ya. Jangan enggak mendaftar tapi daftarkan diri. Kemudian untuk persembahan, baik itu persembahan tatangan atau kolekte, ucapan syukur maupun perpuluhan, silakan kirim ke rekening gereja yang sudah dibagikan di grup ya. Kalau ada yang lupa atau tidak ketemu, silakan hubungi saya. Itu saja, kita terus berdoa supaya gereja kita terus khususnya nih live streaming bisa berjalan dengan lancar, dan doakan juga tentunya bangsa dan negara kita supaya
pandemi ini segera berakhir. Nah saudara, ada hal yang sangat penting saya sampaikan melalui sini, mungkin saudara yang ikut ibadah mendengar, tapi kalau tidak nanti saya akan umumkan juga via grup. Saudara, gereja kita membutuhkan komputer yang baru untuk mendukung pelayanan live streaming kita. Karena komputer yang lama sudah berumur 15 tahun. Saudara dapat bayangkan, jadi 15 tahun itu sudah banyak yang bermasalah, sudah harddisknya bermasalah. Jadi dananya dibutuhkan 6 juta. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dan berkontribusi, silakan mengirim persembahannya untuk komputer. Nanti tulis persembahan untuk komputer ke, kalau bisa untuk dikumpulkan dulu ke rekening saya ya. Tenang, walaupun rekening nanti kalau udah kumpul saya baru berikan kepada Bapak Bendahara kita. Itu saja pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi ini. Bapa Surgawi, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu oleh kasih karunia Tuhan yang terus menerus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah. Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk beribadah, baik beribadah di gereja maupun sebagian besar dari kami beribadah di rumah kami masing-masing, karena memang saat ini masih terjadi pandemi di negara kami, bahkan di seluruh dunia. Namun kami bersyukur Tuhan, karena kami masih bisa beribadah, kami masih bisa memuji, menyembah Tuhan, kami masih bisa berdoa, kami masih bisa mendengar firman Tuhan. Ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mempergunakan setiap kesempatan, setiap anugerah yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kesempatan kami untuk bersekutu, beribadah, kami pergunakan Tuhan, karena kami tidak tahu sampai kapan kesempatan itu diberikan kepada kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami menggunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan sebelum kami terlambat. Terima kasih untuk pagi ini, Tuhan telah melawat kami, dan kami percaya lawatan Tuhan baik kepada jemaat, kepada kami yang ada di dalam gereja maupun yang beribadah di rumah. Kami mengalami lawatan Tuhan yang sama. Kami mengalami urapan Tuhan yang sama, dan kami telah menerima berkat yang sama dari Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Yehova sama, Tuhan yang hadir di setiap tempat, Tuhan yang hadir di mana saja. Dan di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pagi ini kembali Tuhan mengingatkan kami supaya kami bersukacita dalam kesesakan, sabar dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Pak Midiani, hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Berkati beliau, berkati istri, anak-anak, mantu dan cucunya. Tuhan kami juga doakan khusus untuk Ibu Kamsia, istri dari hamba-Mu ini. Biar Tuhan akan terus memberi kesehatan, Tuhan memberi kekuatan kepadanya, Tuhan memulihkan kesehatannya supaya semakin prima kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari ini telah beribadah kepada-Mu, baik yang di gereja maupun yang beribadah melalui live streaming di rumah masing-masing. Tuhan curahkan berkat-Mu atas mereka.
Tuhan yang lemah, Tuhan kuatkan saat ini. Kalau ada di antara mereka yang sakit, apapun sakit yang mereka derita, Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap roh sakit penyakit yang menyerang, yang mengganggu anak-anak-Mu pada pagi hari ini, kami hancurkan, patahkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan atas mereka kami lepaskan. Saya melepaskan atas mereka roh kesembuhan, kekuatan dan pemulihan terjadi atas mereka. Terima kasih kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan, perangan rohani dalam kehidupan mereka. Tuhan memberi topangan kepada mereka, memberi kekuatan kepada mereka, supaya mereka tetap bisa berdiri dengan teguh dan juga cakap menanggung segala perkara. Dan mereka boleh keluar sebagai pemenang oleh karena Tuhan Yesus yang memberi kekuatan dan kemenangan kepada mereka di dalam setiap peperangan rohani yang mereka sedang hadapi. Mereka sedang menghadapi pergumulan yang berat atau Tuhan masalah, baik itu pekerjaan, usaha, rumah tangga, studi, juga Tuhan selalu buka jalan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi atau Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mereka lah yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan dan tinggal 4 tahun ke depan. Tuhan memberikan kepada beliau berdua hikmat, akal budi, supaya mereka dapat Tuhan menghasilkan polisi atau kebijakan-kebijakan yang dapat mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, bagi rakyat Indonesia, keadilan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan Tuhan lawat bangsa kami senantiasa. Bangsa kami yang sedang menghadapi pandemi COVID, sehingga Tuhan juga meruntuhkan sendi-sendi ekonomi yang ada di negara kami. Tuhan melawat. Tuhan, kami berdoa juga untuk persatuan dan kesatuan bangsa ini. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, bangsa ini semakin menyatukan diri, merapatkan barisan untuk menghadapi persoalan bangsa bersama. Karena itu Tuhan, jauhkan dari perpecahan. Kami menolak, membatalkan setiap roh pemecah belah, roh yang mendatangkan huru hara, roh anarkisme atas bangsa ini, roh perusuh atas bangsa ini. Kami hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, meninggalkan gedung gereja ini bagi anak-anakmu yang ada di gereja. Sertai, lindungi anak-anakmu sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian Tuhan menyertai ketika kami pulang, sehingga kami boleh tiba di tempat kediaman kami masing-masing dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Untuk hamba-hambamu, untuk anak-anakmu yang ambil bagian hari ini dalam pelayanan, baik itu pemusik, WL Singers, Tuhan, tim multimedia, para pengerja, guru-guru sekolah minggu, Tuhan Engkau memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati daya upaya mereka. Tuhan juga memelihara mereka. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah mau berhutang kepada siapapun. Apapun yang mereka lakukan untuk Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi, terimalah segala berkat, rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persetujuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita, menyertai saudara semua, mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita dan gerejanya di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang diberkati katakan bersama-sama, amin.